Mari bersama-sama hadir di KLB kalau Anda berniat untuk meluruskan jalan Partai Demokrat ini sesuai dengan apa yang kita cetuskan pada awal. Partai terbuka, partai rakyat, dan partai milik semua, bukan partai milik keluarga. Bang Darmizal itu kontribusinya banyak banget di Partai Demokrat ini. Beliau orang yang sangat gigih untuk terlaksananya Kongres luar biasa itu. Beliau sangat gigih melawan dinasti Cikeas dan sebagainya. Karena itu, ketika orang seperti Rasman Nasution tidak menyetujui adanya orang seperti Bang Darmizal, itu salah besar. Itu bertentangan dengan visi kami, bertentangan dengan kemauan kami. Bahwa kami memang sebetulnya menginginkan semuanya adanya terjadinya Kongres luar biasa Partai Demokrat. Kami semuanya menganggap bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya AHY itu banyak manipulasi politik. 2020 tidak sah. Dengan demikian kepemimpinan AHY tidak sah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat diberitahu bahwa Kongres kelima Partai Demokrat tahun 2020 yang kemudian mendaulat dan mengamanahkan AHY sebagai ketua umum terpilih aklamasi 2020 sampai dengan 2025 itu adalah berdasarkan produk ADART tahun 2015. ADART 2020 itu produk demokratis yang dihasilkan dalam Kongres kelima tahun lalu. Itulah ADART 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM juga. Nah, juga harus diketahui bahwa ADART 2020 dan saya yakin partai politik lain juga memiliki mekanisme yang serupa, merupakan penyempurnaan demi penyempurnaan, produk penyempurnaan dari waktu ke waktu. Karena sebelum 2020 ada ADART 2015, sebelumnya lagi ada ADART 2013, sebelumnya lagi ada ADART 2010. Baru yang paling awal ADART 2005 ketika itu yang kemudian mereka coba gunakan. Padahal sekali lagi itu semua ahistoris kalau mengatakan ini tidak baik, tidak benar dan lain sebagainya. Dan silakan dibuktikan apa yang dilanggar. Undang-undang parpol kita ikuti. Dan tidak mungkin negara Menkumham mensahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang parpol. Ini juga sama saja mempertanyakan kredibilitas pemerintah. Baik tahun 2020, tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus hati-hati kalau mereka mengatakan ini tidak kredibel, tidak benar dan harus digugat. Tapi silakan saja kalau memang mereka seperti itu, kami tidak gentar, kami siap mempertanggungjawabkan itu semua. Nah, hal-hal yang menjurus pada tirani kayak gini ini, nepotisme kayak begitu tuh karena terlalu banyaknya keluarganya yang menjadi pemimpin-pemimpin di Partai Demokrat, seperti SBY jadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, AHY menjadi wakil ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sekaligus menjadi ketua umum Partai Demokrat, terus Edi Baskoro Yudhoyono menjadi wakil ketua umum Partai Demokrat, menjadi ketua fraksi dari Partai Demokrat, Banggar menjadi ketua Banggar dari Partai Demokrat dan sebagainya. Ini hal-hal yang harus dikoreksi, gitu, yang harus dilawan. Dan dilawannya dengan cara apa? Dengan KLB yang menunjuk Pak Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat yang berarti menggantikan kepemimpinan AHY yang nepotis. Yang berarti pula kita melawan struktur politik partai politik yang didominasi oleh keluarga SBY. Enggak begini. Yang jelas keluarga Yudhoyono itu memang bagian dari Demokrat. Justru Demokrat juga senantiasa mengingat apa yang dilakukan oleh Pak SBY sejak menggagasnya partai ini, mendirikan, membesarkannya. Beliau presiden 2 periode, Partai Demokrat luar biasa terangkatnya. Dan ketika beliau menyelamatkan Partai Demokrat dari krisis besar 2012-2013. Artinya memang itu menjadi sebuah perjalanan sejarah partai. Jadi ketika ditanya kepada pemilik suara siapa yang pantas menjadi ketua majelis tinggi partai, semua jawabannya
Pak SBY. Nah kemudian kalau ditanya keluarga Yudhoyono itu juga produk demokratis. Ditanya kepada kader, tidak ada. Silakan dicek apakah ada yang dipaksa, apakah ada yang diintimidasi, apakah ada yang ditakut-takuti. Saya rasa kalau mereka bisa berbicara sekarang, mereka menjawab tidak ada itu semuanya. Dan ketika kami menjalankan tugas dengan peran masing-masing, tentu mereka juga terus memberikan masukan. Karena saya menganggap ini partai besar, lintas generasi. Saya termasuk pemimpin muda, tetapi juga harus menjadi jembatan yang baik dengan generasi senior, pendahulu, tapi juga dengan generasi muda politisi Demokrat sekarang yang energinya besar, yang ingin progres, yang ingin kemajuan. AHY selalu mengatakan lawan pembegal demokrasi, sekarang berganti menjadi lawan pembegal partai. Kenapa berubah dari pembegal demokrasi menjadi pembegal partai? Karena ketika AHY dulu mengatakan pembegal demokrasi, itu seperti AHY telah menampar mukanya sendiri. Sebab yang tidak demokratis itu justru bukan Partai Demokratnya Pak Muldoko, tetapi Partai Demokratnya AHY dan SBY. Karena nggak ada nilai-nilai demokrasi yang diusung oleh Partai Demokratnya AHY. Seperti yang saya katakan tadi, Partai Demokratnya AHY adalah partai yang penuh aroma nepotisme. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjawab kritik Demokrat menjadi partai keluarga sejak Kongres 2020. Agus balik mempertanyakan letak kesalahan jika anggota keluarga Yudhoyono berkiprah di Demokrat. Apa salahnya keluarga Yudhoyono dalam Partai Demokrat? Ada yang salah enggak? Kata Agus Harimurti Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Kongres 2020 dihelat dengan membuka peluang bagi siapapun untuk mencalonkan diri. Namun, kata Agus Harimurti Yudhoyono, hanya dia yang mendaftar sebagai calon ketua umum. Agus Harimurti Yudhoyono lantas menjelaskan posisi keluarga Yudhoyono di Partai Demokrat. Ia mengatakan, ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, secara faktual memang pendiri Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Yudhoyono tak pernah meminta dikultuskan, tapi kader semuanya tahu siapa yang mendirikan, dan babak kedua membesarkan partai, ucapnya. Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan besarnya Partai Demokrat tak bisa dimungkiri lantaran SB. Ketika Yudhoyono menjadi presiden pada 2004, Demokrat belum banyak dikenal publik. Namun pada 2009, perolehan suara partai berlambang merci ini meroket hingga 21% dengan 148 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Masa keemasan itu berlangsung hingga tahun 2012 sampai tahun 2013 ketika partai anjlok karena kasus korupsi sejumlah kader. Menurut Agus, Yudhoyono yang awalnya tak ingin menjadi ketua umum, lantas didesak mengambil kepemimpinan untuk menyelamatkan partai. Akhirnya beliau, ya sudahlah demi amanah kader, saya turun gunung, menyelamatkan Partai Demokrat melalui klub 2013, menerima sebagai ketua umum tapi juga tetap menunjuk seorang ketua harian ketika itu, ujar Agus Harimurti Yudhoyono. Yudhoyono kembali menjadi ketua umum Demokrat lewat Kongres 2015 atau setahun setelah tak lagi menjabat presiden. Menurut Agus, Yudhoyono sudah merencanakan untuk menjauh dari politik setelah masa jabatan ketua umum berakhir tahun 2020. Sebelum ibu wafat pun, beliau, Yudhoyono, sudah punya cita-cita berdua. Ini yang terakhir, setelah ini saya akan fade away dari day-to-day politics, kata Agus. Ani Yudhoyono meninggal pada tanggal 1 Juni tahun 2019, sebelum SB purna tugas dari jabatan Ketua Umum Demokrat. Adapun Kongres 5 digelar pada Maret tahun 2020. Menurut Agus, Kongres 2020 lantas digelar lewat sebuah proses yang demokratis. Ia mengatakan gelaran itu berbeda dengan Kongres luar biasa Deli Serdang, dengan terpilihnya Muldoko sebagai ketua umum, yang disebutnya diwarnai ancaman, intimidasi, dan iming-iming kepada kader Demokrat. Agus mengatakan peserta Kongres 2020 adalah para pemilik suara yang sah di partai. Ia mengatakan sebagian besar dari mereka masih hidup, dan ada untuk dimintai testimoni secara langsung ihwal gelaran Kongres 2020 itu. Agus menyampaikan,
dirinya memang sempat bersafari ke 34 provinsi dan 514 kabupaten kota sebelum Kongres. Alasannya, ia mengaku mendengar harapan yang berkembang agar maju sebagai calon ketua umum. Ingin memastikan kebenaran aspirasi itu, dia berkeliling menemui para pemilik suara, yakni Ketua DPD dan Ketua DPC Demokrat. Agus berujar dari pertemuan tersebutlah ia mendapatkan semangat dan mandat untuk mencalonkan diri. Agus lantas terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, tidak tepat jika dia disebut menjadi Ketua Umum Demokrat karena politik dinasti. Kendati begitu, Agus mengaku tak bisa mencegah jika ada yang menganggap Kongres 2020 tidak fair dan memberikan ruang kepada kader lain. Ia mengatakan perbedaan anggapan itu, bagaimanapun adalah bagian dari demokrasi. Yaitu persepsi mereka, saya juga nggak bisa mencegah. Inilah the very fundamental of demokrasi, ada perbedaan suara, perbedaan pandangan, saya embrace aja, ucapnya. Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, banyak kader yang berterima kasih dirinya maju sebagai ketua umum.